Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, masih ingatkah kamu langkah-langkah membuat cerita bergambar? Berikut adalah langkah membuat cerita bergambar. Kita ingat kembali ya. Yang pertama, kamu harus menentukan tema cerita atau apa cerita yang akan digambar. Nah, kalau kamu mau buat ceritanya sendiri, maka kamu tentukan terlebih dahulu apa tema dari keseluruhan cerita yang ingin kamu buat. Nah, kalau kamu mengambil dari cerita yang sudah ada, maka kamu tentukan cerita apa yang akan kamu buat gambarnya. Nah, misalnya di sini kita akan pilih cerita Si Pitung. Nah, cerita Si Pitung ini kan cerita yang sudah ada. Nah, dari cerita Si Pitung ini kita tentukan bagian mana dari cerita Si Pitung yang akan kita gambar. Kemudian, setelah menentukan tema, kamu menentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh ini nantinya akan kita gambar. Misalnya, kalau cerita Si Pitung, tokohnya ada Pitung, ada Rais, dan juga ada Company. Kemudian, kamu membuat atau mempelajari alur cerita. Jika kamu membuat ceritanya sendiri, maka kamu harus membuat alur ceritanya yang berurutan. Nah, kalau kamu menggunakan cerita yang sudah ada, kamu pelajari dulu alur ceritanya untuk membuat gambarnya. Misalnya di sini alur cerita Si Pitung. Si Pitung itu rajin mengaji dan silat. Kemudian Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-teman. Dan Si Pitung gagah berani melawan Company Belanda demi rakyat. Nah, setelah kamu buat semua, barulah dibuat sketsa gambarnya. Dan setelah jadi sketsa gambarnya, diwarnai agar gambarnya lebih bagus. Sudah ingat kembali ya langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar? Nah, inilah contoh gambarnya. Tadi gambar adegan yang pertama, Si Pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian, Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dan adegan yang ketiga, Si Pitung di sini gagah berani melawan Company. Tahukah kamu, kemampuan bela diri memiliki manfaat loh bagi tubuh kita? Apa saja manfaat bela diri bagi tubuh kita? Yang pertama, ada manfaat fisik dari bela diri. Nah, bela diri ini membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh kita. Karena bela diri ini termasuk olahraga. Nah, olahraga itu dapat membantu kelancaran proses peredaran darah di dalam tubuh. Kemudian ada manfaat emosional. Nah, di sini dalam bela diri membantu pengendalian emosi. Dan juga ada manfaat sosial. Di sini bela diri sebagai perlindungan untuk diri kita. Olahraga itu sangat penting ya bagi tubuh. Aktivitas olahraga mendorong semua bagian tubuh untuk bekerja dengan optimal, termasuk untuk organ jantung kita. Nah, jantung merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Kalau kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran darah. Jadi, organ jantung itu betul-betul penting dan harus selalu kita jaga kesehatannya. Berikut adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Ada serangan jantung dan juga ada stroke. Nah, kedua penyakit ini terjadi karena adanya penyempitan, penyumbatan, maupun kerusakan dari pembuluh darah. Perhatikan di sini, pembuluh darah itu kan termasuk organ peredaran darah.
Nah, jika pembuluh darah mengalami penyempitan atau penyumbatan, maka kalau penyempitan atau penyumbatan pembuluh darahnya yang ke arah jantung akan menyebabkan serangan jantung. Ya, jika pembuluh darahnya yang mengalami penyumbatan itu yang ke arah otak, maka akan terjadi penyakit stroke. Nah, kenapa bisa sampai penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah? Nah, ini bisa terjadi karena adanya timbunan materi seperti lemak, zat kapur, dan juga gumpalan. Minggu pagi, Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Nah, di sini Siti bertanya, "Ayah, apa hal yang menyebabkan banjir?" Kemudian ayahnya menjawab, "Ada beberapa penyebab banjir, diantaranya membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon secara liar." Nah, jadi ada dua hal utama yang sering menjadi penyebab banjir. Nah, berikut adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampahnya itu di sungai. Nah, sampah yang terbuang di sungai tersebut akan menyumbat aliran air dan nantinya akan menyebabkan banjir. Kemudian, penyebab banjir yang selanjutnya adalah penebangan pohon secara liar. Jika penebangan pohon secara liar ini terus dilakukan, apalagi jika terjadi tebangnya itu di daerah pegunungan, maka akan menyebabkan bencana yang berbahaya, yaitu banjir bandang. Jadi ini adalah dua hal yang sering menjadi penyebab banjir. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Jika seluruh warga sadar, misalnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian seluruh warga sadar untuk selalu menjaga kebersihan, maka wilayah tersebut pasti akan terhindar dari banjir. Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Lingkungan yang baik akan terwujud apabila masyarakat mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Berikut ini adalah contoh-contoh tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Kemudian contoh berikutnya, melakukan tebang pilih. Tebang pilih ini adalah ketika menebang pohon, tidak semuanya dipotong, tapi hanya beberapa pohon yang sudah dipilih yang akan ditebang. Kemudian, membuang sampah di tempat sampah dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikutnya, mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya, jika sampah organik dimanfaatkan kembali, maka bisa dijadikan sebagai pupuk. Kalau sampah non-organik dimanfaatkan kembali, bisa dijadikan berbagai macam barang-barang daur ulang. Kemudian menyelenggarakan siskamling. Mengurangi penggunaan plastik. Kenapa harus dikurangi penggunaan plastik? Karena plastik ini akan sulit hancur, jadi akan menjadi sampah yang akan terus menimbun dan akan terus semakin menumpuk sampah plastik. Jika kita mengurangi sampah plastik, maka kita juga ikut mengurangi timbunan sampah. Dan juga menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, kita dapat
membantu mengurangi karbon dioksida yang ada di lingkungan. Jadi, ini adalah contoh-contoh tanggung jawab warga dalam menjaga lingkungan. Dan masih banyak lagi ya tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh warga dalam menjaga lingkungan. Ini hanyalah contohnya. Nah, apa manfaatnya jika kita bertanggung jawab menjaga lingkungan? Yang pertama, bisa terhindar dari berbagai penyakit. Tubuh kita akan sehat. Kemudian, lingkungan menjadi aman, bersih, dan juga tertib. Lingkungan juga bisa bebas dari polusi. Dapat mengurangi resiko terkena bencana alam. Contohnya bencana alam banjir. Jika menjaga kebersihan lingkungan, jika tidak menebang pohon, maka resiko terkena bencana banjir dan juga banjir bandang akan terkurangi. Kemudian kita juga ikut menjaga kelestarian lingkungan. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Nah, perhatikan pantun berikut ini. Aku punya 10 orang sahabat. Mereka semua menyenangkan. Tanggung jawab masyarakat salah satunya menjaga kebersihan. Nah, dari pantun ini kira-kira apa ya amanatnya? Ya, amanat pantun di atas adalah sebagai masyarakat kita harus selalu menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita.